Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya, Kafka Mutiakari dari Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3 kelas A. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Namun sebelum itu, jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share, supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Bagaimana peran Bank Indonesia pasca lahirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam hal fungsi pembayaran, fungsi pengawasan, dan menetapkan kebijakan moneter. Adanya krisis moneter tahun 1998 dan beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia, Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya. Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998 telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan pemerintah. Akhirnya setelah tertunda sekitar 10 tahun, pada tahun 2011 akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia, maka ada beberapa tugas dan wewenang Bank Indonesia yang dipangkas. Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan pembentukannya dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan di sektor jasa keuangan. Kebutuhan yang dimaksud terkait dengan penataan kembali lembaga-lembaga yang difungsikan untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan. Pembentukan OJK didasarkan pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Adapun sektor-sektor yang dimaksud seperti perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank atau asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Meski Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sudah disahkan sejak November 2011, OJK tidak langsung berperan sebagai pengawas selama 1 tahun sejak Undang-Undang tersebut disahkan. OJK memasuki masa transisi. Di masa ini, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank atau IKNB dilakukan oleh Bapepam LK, dan pengawasan perbankan masih dilakukan oleh Bank Indonesia. 1 tahun berselang pada 31 Desember 2012, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB yang tadinya dilaksanakan oleh Bapepam LK mulai beralih ke OJK. Di masa ini, keterlibatan OJK belum masuk dalam ranah perbankan. Di tahun berikutnya, pada 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan perbankan barulah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Lalu pada 2015, fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM juga dilimpahkan ke OJK. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang OJK JO Undang-Undang 4/2023 menerangkan bahwa fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kedudukan Bank Indonesia mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap provinsi mempunyai cabang bank sentral. Fungsi utama bank sentral adalah untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia, tugas bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral atau sering disebut dengan bank to bank adalah pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana. Ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat, agar Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan.
Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Pengawasan yang tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk tindakan-tindakan perbaikan. Akan tetapi, setelah adanya OJK, maka pengawasan dapat dilakukan oleh OJK, BI, dan LPS. Akan tetapi dalam hal pengawasan bank ini, BI ibaratnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu kepada OJK, yaitu meminta izin untuk memeriksa. Dalam hal memeriksa ini, kewenangan BI juga dibatasi, yaitu BI tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu bank, apakah bank itu dalam keadaan sehat atau tidak. Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh Basel Committee. Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut, Bank Indonesia mengembangkan sistem pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industri perbankan dan arah pengembangan perbankan Indonesia. Pengembangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan sistem pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini. Dengan dibentuknya OJK ini, maka Bank Indonesia akan fokus kepada kewenangannya dalam hal kebijakan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dana memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Karena Bank Sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan bank. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia nantinya sehingga BI dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan. Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan, memitigasi dan mengelola risiko sistematik, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveillance terhadap sistem keuangan atau pemeriksaan terhadap perbankan dan pihak lainnya. Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan makroprudensial surveillance dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam rangka pelaksanaan surveillance ini, bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Sejak tahun 2020, Bank Indonesia menempuh pendekatan pengawasan dengan menggunakan Dynamic Systematic Risk Surveillance atau DSRS. DSRS merupakan kerangka surveillance risiko sistematik dari dimensi keterkaitan mikrofinansial yang bersifat forward-looking and terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang dimiliki dan dapat diakses Bank Indonesia. DSRS dilakukan melalui asesmen terhadap risiko idiosinkratik individual bank beserta dampak rambatan yang ditimbulkan untuk kemudian menilai eskalasi risiko sistematik yang terjadi pada sistem keuangan. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39
Undang-Undang OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systematically important bank serta data lain yang dikecualikan. BI dan OJK merupakan lembaga negara yang independen dan bertujuan untuk memelihara sistem keuangan. BI memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter, sedangkan OJK bertanggung jawab untuk mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan, termasuk peran dan fungsi bank sentral di dalamnya. Bank sentral yang tradisionalnya bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan kini dihadapkan pada tantangan baru dan peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Di era digital ini, Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi cara bank sentral menjalankan tugas-tugasnya, tetapi juga memperluas peran mereka dalam mendukung inovasi teknologi keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah perubahan yang cepat. Pertumbuhan fintech yang semakin pesat di Indonesia ditandai dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Indonesia yang telah terdaftar secara sah sebagai badan hukum sejak 10 Maret 2016. Keanggotaan Asosiasi Fintech Indonesia terdiri atas perusahaan fintech, perusahaan keuangan, ataupun kelembagaan lain yang memiliki keahlian dan ketertarikan di bidang teknologi keuangan. Secara garis besar, para anggota memiliki visi bersama mewujudkan masa depan pelayanan keuangan yang berorientasi teknologi untuk masyarakat Indonesia dan oleh perusahaan Indonesia. Transformasi bank sentral di era digital menghadirkan tantangan dan peluang yang kompleks. Tantangan utamanya meliputi keamanan data dan privasi, regulasi teknologi finansial baru, serta perubahan perilaku konsumen dalam transaksi keuangan. Sementara itu, peluangnya mencakup peningkatan efisiensi operasional melalui digitalisasi inovasi, kebijakan moneter yang lebih responsif, kolaborasi internasional yang lebih mudah, dan peningkatan akses keuangan bagi masyarakat. Bank sentral perlu secara berhati-hati mengelola tantangan ini sambil mengoptimalkan peluang untuk memajukan peran mereka dalam perekonomian digital global. Selain itu, regulasi terhadap teknologi finansial baru menjadi tantangan tersendiri bagi bank sentral. Dengan perkembangan cepat seperti cryptocurrency dan blockchain, bank sentral dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka regulasi yang fleksibel namun efektif. Untuk mengatur dan mengontrol risiko yang terkait dengan teknologi ini, regulasi yang tidak tepat dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko keamanan sistem keuangan secara keseluruhan. Namun, di balik tantangan tersebut, transformasi bank sentral di era digital juga menawarkan peluang signifikan. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional bank sentral, termasuk dalam pengelolaan data, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan kebijakan moneter. Selain itu, bank sentral dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan alat dan metode baru dalam kebijakan moneter yang lebih responsif terhadap perubahan ekonomi, seperti penggunaan big data untuk analisis yang lebih akurat dan cepat. Era digital memungkinkan bank sentral untuk lebih mudah berkolaborasi dengan bank sentral lainnya secara internasional. Kolaborasi ini penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan pengembangan standar internasional untuk regulasi teknologi finansial. Dengan demikian, bank sentral dapat
saling belajar dan berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan stabilitas ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih buat semua yang telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!